Sepi coy, diisolasi coy. Aduh, gak enak badan guys. Jadi sekarang saya ada di rumah sakit. Aduh, gila. Di infus. Sialan, gak bisa ngapa-ngapain kalau gak bawa ini. Belum. Ini posisi saya lagi di rumah sakit Kartika, Pulau Mas. Dan ini dari Dompet Duafa. Jadi rumah sakit yang dimanage oleh Dompet Duafa, teman-teman. Jadi saya memutuskan masuk rumah sakit itu karena jaga-jaga. Karena saya gejalanya tuh, dan saya riwayat itu bronkitis kronis ya. Jadi saya itu ada penyakit lumayan banyak, terutama pernafasan. Dan sekitar saya aman. Itu namanya tindakan preventif untuk mencegah penularan infeksi. Jadi ya buat teman-teman semua yang gejalanya mirip kayak saya, itu lebih baik kalian langsung lock diri kalian sendiri. Terus kalau kalian udah ngerasa pernah kontak dengan orang-orang corona, misalkan pernah kontak, ya kalian harusnya aktif ke rumah sakit gitu. Kalau emang mau mondok ya kayak gini. Ini saya terpaksa mondok ya karena saya ada riwayat kontak kan dengan pasien-pasien corona. Kan saya PDP ya, hitungannya kan saya PDP sekarang kan. Jadi pasien dalam pengawasan karena belum positif. Saya hari ini baru mau di rapid test untuk kedua kalinya, dan hari Selasa mau di swab test. Jadi ya, tapi kondisinya baik banget. Lab normal, paru-paru cuman gambaran bronkitis, gak ada gambaran COVID. Malah gambaran bronkitis kronis, yang penyakit yang lama, dan demam udah mulai turun. Terus makan juga ada banyak, dan saya memutuskan ke rumah sakit itu karena ya supaya ditangani dengan baik. Dan ini saya minta maaf kalau nggak bisa ngegas karena ini rumah sakit, jadi saya bisa dimarahin. Pesan saya sih seperti ini ya. Wah parah sih. Pesan saya batuknya baru hari ini sih, parah banget hari ini tuh, nggak tahu kenapa. Saya sebelumnya nggak batuk, cuman ya pokoknya kondisi baik lah. Tapi yang aneh itu ada dari Aricis, ada Aris, ada Asyong, dan ada tipes juga. Wah banyak banget lah pokoknya, kecapean, tipes, buset, ini penyakit semua jadi satu. Untung masih kuat saya. Dan sebenarnya di sini tuh yang saya bilang, saya udah discuss dengan Belva, staf khusus presiden. Saya juga udah discuss dengan staf Menkes untuk membuat edukasi besok Selasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat dosen-dosen saya terlebih dahulu, guru-guru besar UGM, teman-teman saya, Dr. Taki Malik, dokter-dokter di UGM, dokter di UI, dan seluruh dokter di Indonesia yang udah mengucapkan semangat ganti intinya. Sampai ini rumah sakit isinya ada yang ngirim ada yang bikin nasi padang, ada yang ngirim apapun. Jadi menurut saya thank you banget lah buat kalian yang udah nyemangatin saya. Insya Allah saya akan tetap kembali lagi seperti semula. Terus intinya itu adalah buat teman-teman, waduh parah banget, buat teman-teman semua tuh yang saya sarankan adalah jaga pola hidup bersih dan jangan mudik dulu. Yang ketiga, kalau kalian merasa gejala demam atau nelan sakit selama 2 hari 3 hari, segera ke rumah sakit daripada kalian menulari kalian sekelilingnya. Contoh kayak saya ya, saya hari pertama ada riwayat kontak dengan orang corona COVID, dan saya mengeluh demam dan saya mengeluh batuk, saya langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena walaupun day pertama, ya saya nggak peduli, saya lebih pengen ke rumah sakit dengan tujuan melindungi sekitar saya. Jadi saya, walaupun dokter, saya pasien. Walaupun di hari Kamis itu saya baik-baik aja. Kamis itu saya nggak kenapa-kenapa, Rebo nggak kenapa-kenapa. Mungkin karena 14 hari kecapean. Terus hari Jumat saya ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu adalah daerah paling infeksius ya, zona merah. Pulang dari Wisma Atlet saya langsung seperti ini gitu. Dan untung banget saya mengurung diri saya sendiri. Jadi habis dari Wisma Atlet saya putuskan pulang. Jadi saya bersyukurnya di situ. Saya putuskan pulang, dan alhamdulillah ketika saya masih demam, saya masih ke rumah sakit day pertama. Jadi ini hari pertama saya demam. Dan
Ini udah turun. Pelayanan di Kartika untung baik banget ya. Dokter-dokter di sini tuh teman-teman saya semua. Ada dokter Lukas, dokter spesialis paru, dia juga dokter di Pertamina. Terus dia juga ada dokter Sadewa yang layani saya dari awal. Terima kasih banyak. Makanannya juga enak. Terus dirawat dengan baik. Harapannya sih semoga aja di swab test hari keempat saya normal. Kalau saya negatif, insya Allah saya bisa pulang dan saya bisa membantu masyarakat lagi. Dan berikutnya, saya terima kasih buat teman-teman yang udah menggerakkan karantina wilayah. Hashtag karantina wilayah itu tetap harus viral sampai kapanpun. Sehingga pemerintah dan Pak Jokowi itu melirik gerakan ini. Dan alhamdulillah tadi Belva udah DM-an, sudah kontak-kontakan, udah cacatan, udah discuss. Kita udah mengeluarkan beberapa poin untuk disampaikan ke Bapak Jokowi. Dan salah satu poin yang saya aturkan itu adalah karantina wilayah. Ada beberapa poin, ada sekitar 9-10 poin yang saya sampaikan. Dan kita tunggu hasilnya di hari Senin. Dan kedua, pihak Kementerian Kesehatan udah mengontak saya untuk membuat edukasi yang resmi untuk anak muda yang menghadapi corona. Tetapi sekarang saya edukasi di sini aja. Saya hanya mengeluarkan 5 poin buat kalian semua. Maaf saya nggak bisa ngegas karena ini di rumah sakit dan ini di ruang isolasi. Jadi yang saya aturkan yang pertama adalah tolong karantina wilayah, jangan mudik terlebih dahulu. Kalian tetap stay, kalau kos ya tetap gak boleh pulang. Dan yang kedua adalah tolong kalau makan dibungkus saja, gunakan ojol online dan warteg. Pesan makanan di luar, makan di rumah. Terus yang ketiga adalah batasi kurangi nongkrong, jangan nongkrong-nongkrong gak jelas karena itu akan meningkatkan potensi infeksi. Dan yang keempat, tolong edukasi sekitar kalian mengenai pentingnya cuci tangan, batuk yang tepat waktu, batuk yang tepat. Lalu kalau sakit dengan gejala demam dan batuk dan nyeri telan itu langsung ke rumah sakit terdekat. Dan pesan saya yang terakhir buat kalian adalah tetap optimis. Jangan sampai Indonesia itu kayak Itali dan kita tuh harus bekerja sama untuk Indonesia. Gitu aja bosku. Jadi ya status saya sekarang berarti adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Status coronanya masih negatif sampai sekarang, di rapid test juga masih negatif. Demam 37,6 derajat, berarti tipis banget sama normal. Paru-paru dalam batas normal. Status lab saya dalam batas normal. Tidak ada kenaikan leukosit, tidak ada kenaikan limfosit. Sel darah masih normal. Tetapi di paru saya ditemukan gambaran bronkitis kronis. Ya biasalah. Saya emang kayak gitu, bronkitis saya emang lumayan parah banget. Jadi dugaannya dokter di sini adalah kemungkinan besar bronkitis kronisnya lumayan parah gitu. Jadi kalaupun tidak corona ya bronkitisnya yang diobatin. Buat teman-teman yang di sana, saya harap saya masih bisa mengontrol. Jadi dari rumah sakit saya masih mengontrol pengiriman APD ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, itu tempat guru saya semua. Saya juga mengirim APD ke Rumah Sakit UGM, saya mengirim APD ke Rumah Sakit Keramat, Rumah Sakit ada 11 rumah sakit yang saya kirim. Barusan saya beli hazmat senilai 100 juta. Saya juga beli helm yang ada kacanya. Saya juga habis beli teman mengantar ke Majalaya, Bandung. Itu rumah sakit RSUD Majalaya, tempat dokter teman-teman saya kerja. Dan insya Allah yang lain akan saya kirim. Jadi walaupun dari rumah sakit saya masih ngatur semuanya. Saya terima kasih juga buat Dr. Koko dan Junior Doctor Network yang udah membantu saya habis-habisan. Insya Allah hari Senin saya akan donasi sebesar 1 miliar rupiah untuk diberikan ke Junior Doctor Network. Ini benar ya, terkam ini saya akan donasi sebesar 1 miliar rupiah yang udah saya kumpulkan dana dari kalian, dari kita bisa saya berikan kepada Junior Doctor Network. Dan saya juga membeli hazmat sebesar 2.000 piece dan saya akan bagikan pertama kali itu keluar Jakarta terlebih dahulu. Jadi ya pesan saya adalah walaupun kondisi saya seperti ini itu tidak akan pernah mematahkan semangat saya untuk melawan corona teman-teman. Jadi harapan saya adalah buat kalian anak muda, saya nggak peduli sih mau corona itu ada apa enggak, kita harus bersatu di sekarang. Anak muda di sekarang kita harus lawan corona nih bareng-bareng. Jadi ya tiap hari saya akan live seperti ini, lihat perkembangan. Saya udah ngirim yang Jambi, jadi ditunggu aja lewat Fatur, saya ngirim ke Jambi. Jadi ya buat teman-teman semua adalah walaupun saya sakit, walaupun saya sekarang bed rest, dipaksa, dan sekarang status saya masih aman, masih stabil, dan saya masih PDP. Saya tetap
bersemangat untuk melawan hal ini coy. Jadi saya tetap mengkoordinasi semua dari ruangan ini. Tuh. Ruangan ini tidak boleh ada yang menjenguk. Kalau kalian mau ngirim oleh-oleh, bunga atau apapun atau buah ke rumah sakit Kartika Pulomas terserah. Cuman ya nggak bisa jenguk karena saya nggak boleh dijenguk. Jadi status saya sekarang ini berjaga-jaga. Saya statusnya masih PDP. Dan alam saya dari Senin, tenang aja, saya dari Senin sampai Kamis itu tidak ada gejala apapun, aman jiwa bosku. Dan saya baru menunjukkan gejala parah tuh hari ini. Sebelumnya saya nggak pernah batuk. Jadi ya apes saja, kemungkinan mungkin kecapean dan nggak tahu lah. Dan semoga aja ini tidak COVID ya. Saya berharapnya tidak COVID karena rapid udah negatif. Jadi saya berharap banget ini bukan COVID. Saya berharapnya hanya bronkitis. Karena ini gejala bronkitis kalau udah kambuh kayak gini juga. Dan oh ya, weh, Waalaikumsalam. Apa ini? Weh, dikasih buah. Weh, halo, yuk, lucu kan dokternya dirawat. Ini keren banget Kartika, thank you banget. Weh, buah. Taruh sini aja, Mbak. Oh iya dok. Keluar cuci tangan ya, Pak ya? Iya. Oke dok. Yuk. Iya. Dapat buah guys. Nah, ini keren banget. Ini yang saya butuhin. Buat teman-teman untuk suplemen saya minta kalian bisa rajin makan brokoli. Enak tuh. Jadi saya suplemen, contoh suplemen yang bagus adalah brokoli. Terus telur itu untuk meningkatkan protein di dalam tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi panas tuh. Oh emang badan saya yang panas. maaf. Oh soal Pak Yuli lagi ditangkepin. Ya emang saya pengidap bronkitis. Udah dicuci dari luar gila. Makanan rumah sakit udah dicuci. Weh, Pak Saroni. Hormat Pak Saroni. Wah ada Pak Saroni sangat terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saroni. Jadi sekarang saya lagi di sini, jadi ini suplemen banyak. Ya buat terima kasih nih Pak Saroni. Jadi sekarang saya terangin. Jadi suplemen yang paling kuat di dalam tubuh itu yang pertama, jauhi makan minyak-minyakan dulu. Nanti itu bisa meningkatkan potensi panas dalam. Infus. Saya masih di infus RL.